Udah mau mulai kak? Udah selesai? Udah lah. Sabira, namanya Sabira. Emang jauh-jauh gitu. Masih jauh-jauh. Enggak apa-apa. Sebagai mati
berusahalah untuk hidup. UKM-nya dari upah Universitas Pulau Warman dengan bangga mempersembahkan Tanah Keberpijakan karya Ali Setif, sutradara Olivia Bodas, pimpinan produksi Kita Tame. Selamat menyaksikan.
kemarin ada tuh yang sempat memukau Pak Bocah dengan suara indahnya. Sampai-sampai Pak Bocah datang ke rumah ibu, mau melamar anak ibu. Iya, apaan sih, Bu? Ih, jokan balak. Mana mau saya nikah sama laki tua kayak gitu, Bos? Nggak boleh gitu. Walat lo nanti kamu. Ya, habisnya ibu sih. Ngejek saya terus dari tadi. Bu, gara-gara kejadian itu ya, saya jadi malas bernyanyi selama berapa waktu, Bu? Saya kan udah bilang, saya nggak mau nikah muda. Sekarang tuh bukan zamannya lagi, Bu, nikah muda. Untung aja, waktu itu Bapak nggak setuju dan dukung pilihan saya. Tapi Bapak malah nyuruh ke ladang bergantinya. Iya, Ibu ngerti. Oh ya, Nak, Ibu jadi ingat. Dulu, sebelum ketemu sama Bapak, Ibu juga sempat dijodohkan loh sama orang tua Ibu. Oh iya, Bu. Tapi, karena saat itu terjadi penggusuran, akhirnya perjodohan itu gagal karena musibah itu. Ibu juga nggak tahu itu disebut musibah atau mukjizat. Jika karena bukan penggusuran itu, mungkin ibu tidak akan pindah ke sini dan bertemu dengan bapakmu. Oh, gitu. Emangnya gimana sih, Bu? Awal mula ibu sama bapak bisa ketemu? Ceritain dong, Bu. Jadi, ibu pertama kali ketemu sama bapak itu di hulu sungai. Saat itu, ibu sedang mencuci pakaian di sana. Tapi karena melihat bapak yang sedang memancing, ibu langsung melukai niat ibu. Lalu ibu duduk di pinggiran sungai sembari nunggu bapakmu selesai memancing. Tak lama, Nak, bapakmu dapat ikan. Ikannya besar sekali. Dia begitu kegirangan saat itu sampai loncat-loncat dia. Tanpa sadar, ibu juga tersenyum melihat bapakmu macam kegirangan. Dan ternyata juga, Nak, si bapak sadar kalau ibu melihat bapakmu, langsung tertunduk. Malu-malu dia. Terus, Bu, nah, terus ya, tiba-tiba dia datang ke bawah tempatnya, bawa ikan yang tadi dia dapat. Dia langsung ngasih ikan itu. Habis ibu ngambil ikan itu, dia langsung pergi ninggalin ibu. Bapaknya banget ya, Bu. Ibu juga kebingungan sekali. Kenapa si bapak ngasih ikan satu-satunya yang dia dapat kepada ibu, orang yang baru dia kenal padahal. Tapi bapak romantis tau, Bu. Romantis dari mana? Itu romantis tau, Bu. Coba ibu bayangkan, bapak lo rela kasih ikan satu-satunya demi ibu. Terus ibu juga sama, rela nunggu cucian demi nungguin bapak mancing. Iya juga ya, Nak. Tapi bapakmu itu terlalu kaku, gak romantis kayak orang-orang. Biasa aja dia, Nak. Orang kalau pertama kali ketemu, kalau gak ngasih bunga, ya boneka. Ya, walaupun begitu, bapakmu itu orang yang kerja keras. Dia selalu mendahului orang yang dia sayang. Ikan itu sangat berarti loh buat ibu. Walaupun wanginya tak seharum bunga mawar, tapi saat dihidangkan, wanginya sangat berbeda. Dan ikan itu yang mengisi perut ibu dan keluarga ibu saat itu. Oh, Bu, saya jadi ingat deh. Waktu pertama kali saya masuk SD, ibu masih ingat kan? Waktu itu saya pulang nangis-nangis gara-gara tas saya robek, Bu.
Terus besoknya, Bapak belikan saya tas baru. Padahal kan waktu itu Bapak lagi sakit kan, Bu? Ibu juga sudah bilang, tasnya itu masih bagus. Masih bisa dijahit dulu. Kan uangnya bisa dibeli obat dulu. Tapi karena tasnya berharga itu ya, Bu, tasnya selesai simpan di dalam kamar tuh. Iya, kamu sekolah rajin ya. Belum selesai. Udah, Bu. Bu, hah? Bentar lagi kan saya mau lulus sekolah. Terus kemarin Bu Guru bilang, kalian harus mempersiapkan rencana mau masuk jurusan mana. Habis itu Bu Guru kasih kita formulir, Bu. Formulir minat dan bakat. Terus tadi juga Christine udah ngomong, dia udah nentuin pilihannya, Bu. Dia mau masuk jurusan hukum yang ada di universitas di Pajajaran, Bu. Oh iya, Ibu juga ingat kemarin Ibu sempat ketemu sama ibunya Christine. Dia juga ada cerita soal itu. Terus kalau kamu mau ngapain sehabis nanti? Saya masih bingung sih, Bu. Kalau kamu masih bingung, mending kamu ikut Ibu aja ke kebun bantu Bapak. Ih, Ibu nggak gitu juga. Saya udah ada kepikiran sih, Bu. Mau masuk ke dokteran. Dokter? Kamu serius? Iya, Bu. Coba Ibu pikir. Desa kita loh, Bu. Jauh dari akses rumah sakit. Terus rumah sakit yang di ujung itu juga fasilitasnya kurang memadai, Bu. Ditambah lagi tenaga medisnya yang kurang. Ibu juga masih ingat kan? Waktu desa kita diserang gara-gara penyakit malaria, Bu. Waktu itu kan ada nggak bisa ketolong. Nah,
punya mimpi yang harus dikejar. Tapi apa yang bisa kulakukan untuknya? Nah, ya Bu, ibu ke belakang dulu ya. Mau ngapain? Mau metik cabe? Nanti kamu lanjut masak. Ini udah disiapin sayurnya. Ya udah Bu. Ke belakang dulu ya. Ya. Oh iya, itu Om ada oleh-oleh untuk kalian. Ambilkan dulu yang Om. Oke, Om. Gimana kabar Lela, Om? Si Lela sekarang sibuk. Oh ini Om, ini. Dia tuh sekarang sibuk di laboratorium sekolahnya. Lela punya laboratorium kan? Bukan si Lela yang punya laboratorium, tapi sekolahnya. Oh, sekolahnya. Itu sudah biasa di kota sana. Kalau kamu ke sana, kau pasti akan menemukannya di tiap-tiap sekolah di sana. Wah, jadi pengen deh Om ke sana. Datanglah ke sana gitu. Pasti kamu suka. Ngomong-ngomong, Om. Lela mau lanjut kuliah di mana dia? Katanya sih kemarin dia mau lanjut di fakultas farmasi. Kayak Oh ya, ngomong-ngomong, kamu mau lanjut kemana Gino? saya mau masuk kedokteran Om, Dokter. tapi masih pusing soal biaya. Gino, kan masih ada beasiswa. Ya itu nggak membantu Om. Keluarga kami ini loh, bisa dibilang cukup lah buat dikatakan miskin. Gino, beasiswa itu kan bukan untuk orang miskin. Kamu ini kan tinggal di desa gitu. Nah, pendidikan di daerah ini juga masih sangat tertinggal. Jadi, kamu sangat mungkin untuk mendapatkannya. Beneran Om? Tentu saja. Om Anye Bu, Anye. Wis, apa kabar? Kabarku selalu sehat, Ratna. Bagaimana dengan kamu? Ya beginilah, gak ada yang spesial. Duduk.
nggak dibuatin minum. Lupa Bu. Mau minum Sama yang apa? kopi. 2 sendok kopi, 1 sendok gula. Siap Om. Oh iya, tadi aku sempat berbicara bentar dengan si Gino tentang pendidikannya. Aku tahu, kau pasti sangat mengkhawatirkan ya kan? Ya begitulah Nyek. Mau kasih tahu perasaanku. Apa yang kami punya ini cuma cukup untuk mengisi perut. Apalagi harus dihadapkan dengan biaya yang besar. Sanggup aku. Ratna, kamu ini kan tinggal di desa. Kenapa sih gak urus beasiswa? Ya siswa lagi. Susah ngurusnya. Kalau mau ngurus juga harus ke kota dulu. Jadi begini Ratna, aku punya alasan kenapa aku datang sana. Sebenarnya, marilah. Aku ingin memberikan bantuan kepada kamu sama Cai. Kalau kau berkenan, silakan baca dulu. Penggusuran? Daerah ini Ratna sudah terpilih sebagai tempat pembangunan industri di ibu kota baru. Ya karena itu, makanya aku datang kemari. Tapi kenapa daerah ini, Nyek? Pembangunan ibu kota baru Ratna sudah dirancangkan jauh-jauh hari. Tata letak kotanya pun sudah disusun serapi mungkin supaya mendorong kemajuan dan pemerataan yang jauh lebih baik. Aku tahu Ratna, ini terlalu tiba-tiba. Tapi kurasa kau bisa bicarakan baik-baik dengan Acai. Iya, Nyek. Maafkan aku ya. Sejujurnya aku bingung harus bereaksi seperti apa. Tapi nanti aku coba tanya dulu sama bapaknya. Jadi begini Ratna, aku datang kemari dengan maksud baik. Ya meskipun surat itu agak maksa, tapi merasa ini adalah tawaran yang sangat menarik. Anakku, si Kinu, dia sebentar lagi ingin kuliah. Dia ingin menjadi dokter Ratna. Dari mana duitnya? Tapi kalau kamu berkenan, kami sudah siapkan kompensasi yang lebih untuk kalian. Dan si Kinu pun bisa benar-benar menjadi dokter. Memangnya berapa kompensasi yang kau berikan? Nah, kami sudah mempertimbangkan semuanya. Mulai dari rumah kalian, lalu tanah kalian, bahkan kompensasi yang mencakup hilangnya pekerjaan kalian nanti. Dilihat dari mata pencarian kalian adalah pertanian. Total kompensasi yang kami berikan adalah 1 miliar! Uang sebanyak ini? sudah kukatakan Ratna, aku datang kemari dengan maksud baik. Tapi di sini tertulis penggusuran, bukan perpindahan. Aku tahu Ratna, di situ tertulis penggusuran. Tapi aku punya pikiran lain. Aku ingin mengajak kau dan keluargamu pindah ke kontrakanku. Di sana, kamu tidak perlu repot-repot memikirkan kapan harus bayar. Bayar kapan saja. Kalau kau ingin menetap, kau bisa membelinya. Dan juga, kalau kau pusing pekerjaan, kau bisa bekerja denganku. Kebetulan, aku sedang butuh karyawan. Jadi, apa yang kau bingungkan? Katakan saja padaku Ratna. Terima kasih banyak loh, Nyek. Kau ini memang baik sekali. Tapi aku tetap harus ngomong dulu sama bapaknya. Kalau begitu Ratna, ya mungkin itu saja. Aku sebentar lagi ada pertemuan dengan Pak Kades.
Kopinya. Nggak usah. Kebunan loh nanti om. Ya udah deh. Aku pergi dulu. Terima kasih banyak ya Nyek. Sering-sering lo datang ke sini. Oh iya, Dino. Ini Om ada sedikit uang untuk kamu. Lumayan untuk beli jajan. Gak usah, gak usah. Ambil aja. Gak usah. Udah ambil aja. Gak usah. Udah. Makasih ya om. Repot lagi. Udah. Doni, orang lain tuh. Hati-hati Nyek. Jadi nanti gimana Bu? Kata Om Anye, kita mau dibawa ke kota. Terus nanti di sana kita beli tanah. Tanahnya atas namamu. Lah, kok saya Bu? Katanya mau jadi dokter. Oh, alhamdulillah. Ya sudah, kamu belajar aja. Masih ada loh Bu. Biar ibu yang lanjut. Yang biru-biru tadi. Oh, cepat. Cepat. Anak kades. Tiap hari di rumah mesin ini membuat telinga semakin pengah saja. Jalan-jalan semua rusak, debu-debu membuat sesak. Babi mereka itu. Kemarin 2 desa ditenggelamkan untuk bangun PLTA. Sekarang ladang Pak Tarno pun dipermasalahkan. Apa maunya? Bu. Bu. Pak, kenapa sih di kebun? Kok marah-marah gini? Tadi siang, Bapak lihat Pak Tarno dan teman-teman yang lainnya ditangkap, Bu. Bapak dengar dari pihak kepolisian katanya Pak Tarno itu dituduh mengganggu pekerjaan konstruksi. Emangnya bener mengganggu, Pak? Di mana sih pembangunan bandara baru itu? Bandara baru, Bu, di Kilo 10. Tapi itu kan memang wilayah ladangnya Pak Tarno sebenarnya. Dan bahkan Bapak lihat sendiri, Pak Tarno tidak mengganggu sama sekali, Bu. Emangnya gimana ceritanya, Pak? Ceritanya gini. Pagi itu Pak Tarno sama teman-teman yang lain pergi ke ladang seperti biasa, memberi pupuk, membersihkan lahan. Tapi saat di ladang, Pak Tarno melihat ada banyak sekali orang di sana, Bu. Sehingga Pak Tarno menghampiri dan bertanya, orang-orang ini siapa, yang memberi izin siapa, yang mereka lakukan apa. Hanya itu, Bu. Tiba-tiba saja di siang harinya Pak Tarno dihampiri segerombolan polisi. Polisi datang mengeluarkan surat penangkapan untuk tuduhan mengganggu pekerjaan konstruksi. Oh, pantes, Pak. Tadi waktu Ibu pulang, Ibu sempat ketemu sama istrinya Pak Tarno. Tapi belum sempat Ibu nanya. Dia sudah pergi ninggalin Ibu. Dia cuma bilang gini, Bapak ditangkap polisi, Bu. Gitu katanya, Pak. Ya, Bu. Memang di kampung kita sekarang ini sedang heboh sekali terkait masalah itu.
Anye datang loh. Oh iya Bu. Anye yang dari kecil main sama aku itu Bu. Iya. Wah, apa dia kesini Bu? Apa dia sudah kangen bertemu dengan Bapak? Atau mungkin dia mau ngajak Bapak minum tua tuh Bu? 7 tahun lalu Bu, Anye dan keluarga itu pergi merantau dari kampung kita ini. Tapi sebelum dia pergi, dia bilang dulu sama Bapak bahwa nanti dia akan kembali Bu. Dia kembali untuk benar-benar membangun kampung kita ini. Bapak jadi nggak sabar Bu mau ketemu sama dia. Ya Pak. Tadi tuh si Anye datang dengan pakaian yang rapi. Oh iya, Bukan lagi pakaiannya lusuh dan rembes itu. sudah sukses Pokoknya, ya. Pak. Hah? Mantap ya. Ya begitulah Bu, kalau orang habis dari kota merantau berarti berhasil dia kan. Kalau Tika istrinya dan Dela anaknya bagaimana tuh Bu? Mereka sudah hidup sejahtera loh Pak di kota. Bagus lah kalau begitu. Pak. Bapak tidak ada keinginan merantau ke kota kayak si Anye. Merantau ya? Tidak. Bapak tidak ada niatan untuk pergi meninggalkan kampung kita ini. Pak, Ibu rasa ini tuh waktunya kita keluar dari sini. Sebentar lagi kan anak kita mau kuliah. Yang menjadi dokter loh Pak. Yang punya cita-cita yang besar buat desa kita. Iya Bu. Kalau untuk Cinu Bapak setuju kok. Tapi nggak perlu lah kita pindah-pindah keluar kota itu. Pak, tadi aja datang bawa sesuatu loh. Oh iya Bu. Bawa apa dia? Sebentar Ibu ambil ya. Wah, Arnya ini ada aja di bawahnya. Mentang-mentang dari kota ya kan. Sukses. Tapi nggak apa-apa lah. Bagus dia masih ingat temannya, ingat kampung halaman. Dia yang sukses kita kecipratan juga begitu kan. Woi, banyaknya Bu. Halo Pak, apa aja di sini? Astaga. Ini jilbab ini Bu kayaknya. Mana bisa apa pakai jilbab? Kalau yang ini wah ini bagus nih Bu, kayaknya bisa Papa pakai keladang ini. Nah, kan? Nah, mantap sudah. Yang ini kayaknya buat Ibu ini ya. Rok ini. Pak, Ah, ini satu lagi. kalau yang itu apa Bu? Ini surat resmi langsung dari pemerintah. Dari pemerintah. Wah. Mau dianu tuh Bu, ditepatinya janjinya. Dulu tuh kan dia bilang mau bangun kampung kita. Mungkin sekarang dia pulang. Mau diapakan kampung kita ya Bu ya? Pokoknya majulah ntar lagi kampung kita ini pasti. Makasih ya Nye. Apa nih isinya? Miliar. Pembongkaran Bu. Dalam 7 hari. Iya Pak, wilayah kita dipilih menjadi tata letak kota yang akan dibangun pusat industri. Kata si Anye Pak, dia akan membantu kita. Dia akan menjamin semua masa depan anak kita. Bapak tidak setuju Bu. Bapak yakin warga-warga lain juga pasti tidak setuju. Mana bisa mereka minta kita bongkar rumah kita sendiri Bu. Pak, ini semua demi masa depan anak kita. Lihat, kompensasi yang diberikan cukup besar loh Pak.
Cukup membangun hidup kita lagi di kota. Tolonglah dipikirkan kembali. Kalau untuk Cino, Bapak masih bisa mencari uang di ladang. Kebun kita itu kan masih bisa menjadi sumber penghasilan. Lagi pula keluarga kita di sini semua, Bu. Tapi Pak, kita semua akan pindah. Kita semua yang ada di desa ini. Bu, uang ini tidak akan bisa membeli tanah ini. Mau mereka bilang ganti rugi kompensasi apalah itu. Ibu tidak tahu. 2 desa sudah ditenggelamkan untuk pembangunan PLTA. Sementara selama 2 abad lamanya mereka hidup tanpa pernah mendapatkan listrik sama sekali, Bu. Tiba-tiba pemerintah datang menenggelamkan desa mereka, membangun sumber listrik terbesar di sana. Sekarang desanya ditenggelamkan, mereka kemana, Bu? Pak, tentulah orang yang terdampak seperti itu. Pemerintah sudah pasti memberikan kompensasi. Tidak mungkin mereka akan menggusur. Kita tidak bisa menggantungkan hidup kita pada orang. Yang jelas-jelas saja, Bu. Kita sudah memiliki segalanya di sini. Tapi Pak, anak kita butuh dana untuk perkuliahannya. Dia mau jadi dokter. Sudah Bapak bilang, biarpun dokter itu biayanya besar, kalau untuk Cino Bapak bisa memenuhinya. Bapak tidak perlu bersusah payah lagi. Kenapa Bapak mau hidup selalu seperti ini? Selama ini aku bekerja keras untukmu. Untuk Cino, masih merasa susah. Kau lihat rumah kita yang sudah berdiri kokoh ini. Apa kau tak ingat bagaimana perjuangannya dahulu, Bu? Kalau gitu Pak, ayo kita bangun lagi rumah kita dengan suasana baru. Sejujurnya aku tak sanggup jauh dari anakku. Kalau kita bisa tinggal dan hidup dekat dengannya, kenapa tidak kita lakukan, Pak? Sudahlah, Bu. Tidak usah terlalu dimanjakan. Sejak kecil Cino itu hidup berdampingan dengan alam. Dia tidak selama itu. Lagi pula aku tidak pernah mendidiknya menjadi anak yang lemah. Turunkanlah sedikit egomu, Pak. Apalagi yang mau dipertahankan di sini. Sadarkah kau dengan apa yang kau katakan itu, Bu? Sadarkah kau dengan apa yang akan hilang? Bukan hanya kita yang tergusur, warisan budaya ini semua akan tergusur. Kita tidak hanya kehilangan rumah, Bu. Kita kehilangan segalanya. Tapi Pak, ketika ibu kota baru dibangun, pasti banyak yang akan merantau ke sini. Budaya akan semakin tergerus dengan adanya perkembangan zaman. Bukan hal itu biasa terjadi. Lah, justru itu, Bu. Aku ingin mencegah semuanya. Leluhurku sudah dari lama tinggal di sini. Mana mungkin ku serahkan tanah ini begitu saja? Tinggalkanlah semua itu, Pak. Aku mohon. Ini itu demi anak kita. Bagaimana bisa aku melihat anak kita menderita ketika kita tidak bisa membantunya meraih mimpinya? Pak, kita menyerahkan tanah ini demi dia. Bu, kalau kau beralasan untuk anak kita, sudah aku bilang aku bisa memenuhinya. Pak. Sudahlah, Bu. Sekali aku katakan tidak, maka jawabannya adalah tidak. Andaikan itu, Bu. Uy. 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 Acay. Uy. Masalahnya
sekali ya, Cai. Apa kabar? Ya, seperti yang kau lihat sekarang. Bagaimana denganmu? Kudengar, kamu sekarang cukup berkebun ya? Ya, begitulah. Berkebun, berladang. Meski begitu, aku masih sangat menyukainya. Kopi? Tentu saja. Bu, buatkan kopi yang paling pahit yang bisa ibu buat untuk tamu kita ini. Sepertinya kamu tahu betul maksud dan tujuanku datang kemari, Cai. Aku hanya menjalankan tanggung jawabku. Iya, aku tahu tanggung jawabmu, tapi kenapa kau Nyet? Di antara banyak sekali orang, kenapa harus kau yang kemarin yang berseberangan denganku? Kalau orang lain sudah kulibas, Nyet. Aku tahu, Cai, kau akan sulit menerimanya. Tapi ini adalah keputusan dari pusat, dan aku tidak bisa menolaknya. Lagi pula, kau dan aku harus mematuhinya. Pikir perjumpaan kita hanya sekedar melepas rindu. Rupanya melibatkan perasaan-perasaan yang lain. Aku ngerti, Cai. Tapi, mau bagaimanapun, pemerintah sudah menetapkan tanah ini sebagai tempat pembangunan industri, dan mereka juga tahu kau dan keluargamu sangat membutuhkannya. Begini, Cai, pemerintah memberikan kompensasi yang bahkan lebih daripada biasanya, karena mereka tahu ini penting bagi keluarga seperti kalian. Aku tidak butuh kompensasimu itu. Aku hidup berkecukupan di sini. Lagi pula aku tidak akan termakan dengan omong kosongmu. Cai, sebaiknya ini omongan kita berdua saja. Antar kopi. Itulah. Masuk, Bu. Bagaimana? Lihatlah dirimu, Cai. Lihatlah, apakah penampilanku ini selainnya membohongimu? Aku bahkan tidak pernah mengkhawatirkan apapun ketika aku pindah ke kota. Iya, aku melihat. Aku melihat seseorang yang dahulu tumbuh bersamaku justru tunduk pada sistem pondok. Sekarang aku yang minta padamu, Nyek. Kau lihat diriku ini. Kau lihat rumahku. Apa aku terlihat seperti orang yang butuh bantuanmu? Sekali lagi aku yang minta padamu, Nyek. Buka matamu. Ingat dari mana kau berasal. Tidak adakah sedikit rasa bersalah ketika kau datang kemari untuk menggusur seluruh warga desa yang dahulu kau berjanji akan membangunnya, Nyek? Aku tahu, Cai. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Ingat, aku datang ke sini bukan untuk kepentinganku sendiri, tapi aku datang ke sini sebagai sahabatmu. Ini bukan lagi tentang meminta keputusan, Cai, tapi ini tentang keputusan yang harus kusampaikan. Kau tahu kan, ada kompensasi yang bahkan lebih daripada cukup untuk memulai hidup baru. Kau masih berpikir uang-uang itu bisa mengganti segalanya? Rumah ini, tanah ini adalah warisan. Anak-anakku tumbuh di sini. Kau dan aku dahulu tumbuh di sini, Nyek. Tapi sekarang kau datang seperti pejabat sok tahu, membawa kabar buruk dengan kekhawatiran palsu. Ini bukan soal uang saja, Cai. Ini soal masa depan. Anakku itu, si Cinu, dia sebentar lagi ingin kuliah. Dia ingin menjadi dokter, Cai. Biayanya dari mana?
Lagi pula, aku tidak bisa menahan perkembangan. Tanah ini akan digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Lebih besar untuk siapa? Bukan untukku, bukan untuk keluargaku. Aku tahu kau, Nyek. Kau bukan orang yang seperti ini. Ingat, kau bukan pejabat yang tunduk pada perintah tanpa peduli dampaknya. Sekarang begini saja, Cai. Kau mau tanah ini diambil secara baik-baik, atau kau mau mereka datang ke sini dengan membawa alat-alat berat mereka dan menghancurkan segalanya tanpa peringatan apapun? Anjing, kau mengancamku, Ini ya? bukan ancaman. Babil. Ini adalah kenyataan. Kupikir aku akan menyerah begitu saja. Kau tahu betul apa artinya tanah ini untukku. Sudah kukatakan dari awal, jika kau dapat bekerja sama dan menurutiku dengan baik, Aku tidak mau. Kau pikir aku bodoh? Desas-desus pembangunan ibu kota baru sudah lama menjadi perbincangan di kampung ini. Aku sudah banyak tahu dari warga-warga kampung lain. Sedikit demi sedikit kami digusur. Kau pikir aku tak tahu itunya? Hei! Kenapa harus kita yang pindah? Kenapa harus kita yang pindah? Bertahun-tahun sudah kami digusur ke sana kemari di tanah sendiri karena penambangan. Sekarang kami harus digusur lagi dengan dalih pembangunan ibu kota baru untuk kemajuan negara dan pemerataan. Jai, ini bukan tentang siapa yang melawan atau bertahan, tapi ini tentang tugas yang harus kulakukan. Kau pikir aku senang melakukan semua ini? Dan kau pikir aku tidak merasakan apa yang kau rasakan? Kontol. Kau tahu bagaimana rasanya? Kenapa kau datang kemari berdiri di depan pintuku sebagai alat siaran mereka? Kalau kau benar-benar tahu bagaimana rasanya, kenapa kau datang kemari membawa kabar buruk? Ini bukan pilihan lagi, Jai. Ini perintah. Pengkhianatnya. Kau mengkhianati tanah ini. Kau mengkhianati keluargamu, teman-temanmu, Bukan dirimu sendiri. Aku tidak berkhianat, Jai. Jika bukan aku, orang lain akan datang. Dan mereka tidak akan sebaik diriku. Jika kau terus keras kepala seperti ini, kau akan kehilangan segalanya tanpa mendapatkan kompensasi spesial pun. Jangan bodoh. kau yang bodoh. Tak lagi bisa melihat kebenaran. Kau datang seolah peduli, tapi yang kau bawa hanya ancaman dan janji kosong. Ini adalah kesempatan. Kesempatan? Kau merasa ini kesempatannya? Kau telah lupa siapa dirimu. Kau telah lupa dari mana kau berasal. Kau tak lebih dari seorang pengecut yang tunduk pada sistem bajingan. Jangan pikir aku tidak bisa memaksa, Ken. Kau mungkin sahabat lamaku, tapi jangan anggap itu bisa menghentikanku. Jika kau terus seperti ini, kau akan kehilangan segalanya dan mereka akan datang dengan paksa. Ini adalah kesempatan terakhirmu dan aku tidak akan kembali lagi. Kalau begitu pergilah. Pergilah dan jangan pernah kembali. Aku tak mau melihat wajahmu lagi. Bahkan rumah ini yang dahulu siang malam kita bercerita di dalamnya tak akan lagi mengusikmu. Pergilah. Kalau kau datang sebagai kawan, kau tak akan bawa ancaman. Namun nyatanya kau memang datang sebagai musuh, kan? Pergi kau. Jingan. Pak, kenapa keras kepala terus seperti ini? Si Anye datang jauh dari kota untuk membantu kita, Pak. Tapi kenapa Bapak biarkan dia pergi begitu saja? Aku tahu betul. Kau tidak akan setuju dengan semua ini, tapi beginilah kita, Pak. Mau tidak mau, kau, aku, dan anak kita harus pergi dari sini. Tidak ada yang pergi dari sini. Aku bisa mempertahankan rumah ini, Bu. Bertahanlah dengan omong kosongmu itu. Asal kau tahu, tanah yang kau tempati sekarang ini bukanlah tanahmu. Ini semua milik negara. Tanah ini adalah hasil kerja kerasku, para leluhurku. Tak ada
ada campur tangan negara di dalamnya. Sekarang aku tanya, apakah kau menulis surat bahwa ini adalah milikmu? Apakah kau memiliki bukti bahwa tanah ini adalah milikmu atau tanah leluhurmu? Kau melihatnya sendiri, Bu. Aku tahu. Tapi itu semua tidak berguna. Sekalipun aku yang melihat kau berusaha keras atas terbangunnya rumah ini, tapi jika kau tidak memiliki bukti, bagaimana kau bisa membelanya? Kau pasti tahu bagaimana mereka memperlakukan penduduk ilegal seperti kita. Kau seharusnya mengambil kompensasi itu. Sekarang alih-alih mendapatkan uang, kita akan ditendang paksa tanpa uang sepeser pun. Selalu saja membela. Kau bahkan tak tahu apa yang kau bela. Ratna! Sejujurnya aku muak, Pak. Memang tradisi di sini berarti buatmu, tapi kau lupa. Anak kita sudah besar, Pak. Kau selalu saja berdalih. Aku bisa membiayainya. Nyatanya tidak semudah itu. Aku mohon, Pak. Aku mohon. Di sini kita tidak diberi pilihan untuk pergi atau menetap. Kita berbicara soal mengambil kesempatan atau membuangnya. Tidak peduli itukah kau, Pak? Dengan anak kita yang tinggal satu-satunya itu. Cukup. Ratna. Cukup. Semua orang yang aku sayangi tumbuh dan mati di tanah ini. Apa kau tega melihat makam anak kedua kita yang meninggal karena malaria itu dibongkar dengan alat-alat sialan? Aku menguburnya dengan tanganku sendiri, Ratna! Aku tahu betul perasaanmu, Pak. Lalu apa? Di sini, aku ingin kita hidup layak. Aku ingin si Cino mendapatkan mimpinya, Pak. Sudah ku bilang kalau untuk Cino aku bisa mengusahakannya. Tidakkah kau percaya padaku, Ratna? Tidak, aku tidak percaya. Kenapa kau merasa hidup susah denganku? Tidak ada harapan lagi hidup bersamamu. Ratna! Pak. Bu. Ya, Papa. Cino nggak usah kuliah aja ya. Gak apa-apa, Bu. Cino gak usah jadi dokter.
penggusuran rumahnya untuk proyek pembangunan ibu kota baru. Pihak kepolisian setempat menyatakan tindak tegas dan melakukan pencarian di seluruh kawasan sekitar. Sampai saat ini, pelaku penembakan masih belum ditemukan. Baik, itulah dia penampilan dari Teater Yupa. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk kepada sesi biografi penyaji yang akan dilaksanakan di pelataran Genkan. Kepada hadirin diharapkan untuk melakukan mobilisasi ke tempat tersebut agar kita bisa segera memulai sesi. Dimohon untuk melakukan clear area kepada para penonton. Para penonton bisa mengikuti rekan saya yang di belakang. Tolong untuk rekan saya segera mengacungkan tangan dan mengangkat flash kameranya. Boleh teman-teman penonton, di belakang ada rekan saya selaku asyar yang akan memandu penonton untuk ke sesi berikutnya. Terima kasih sudah menonton. UKM Teater Yupa. Setia sampai akhir kalau Teman-teman, kami juga ingin mengajak teman-teman sekalian penonton untuk mendukung kelancaran acara Pesta Masio 11 Jatinangor dengan memberikan sedikit apresiasi. Barangkali teman-teman bisa